Kita lanjut ke agenda selanjutnya, ke sesi panelis yang ketiga, yaitu dari Ibu atau dari Florissa Tresnatri. Florissa Tresnatri adalah seorang peneliti kuantitatif untuk program RISE atau Research on Improving Systems on Education di Indonesia dan tergabung di The Smer Research Institute. Dan dalam program RISE, Florissa memimpin studi terkait peningkatan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak. Dan Florissa turut terlibat dalam studi pendidikan lainnya, yaitu seperti evaluasi dampak zonasi terhadap evaluasi hasil belajar siswa, kemudian belajar dari rumah selama COVID-19 pandemi, dan memulihkan penurunan kemampuan siswa akibat penutupan sekolah selama COVID-19 pandemi. Florissa mendapatkan gelar sarjana teknik dari program teknik industri di Institut Teknologi Bandung tahun 2016 dan mulai dari awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2018 Florissa menempuh pendidikan master di The Australian National University jurusan International and Development Economics dengan didanai oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Dan hari ini beliau akan memberikan gambaran dan pandangan terkait tantangan ketika sekolah dibuka kembali, terutama dari segi pemulihan learning loss atau penurunan kemampuan siswa sebagai akses dari proses belajar dari rumah atau BDR. Dan beberapa materi yang akan dibahas adalah mengenai dukungan apa yang diperlukan siswa dalam pemulihan learning loss di masa kenormalan baru. Kemudian bagaimana peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam pemulihan tersebut. Kemudian bagaimana peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemulihan tersebut. Baik, kepada Florissa Tresnatri kami persilahkan untuk memulai sesinya. Terima kasih Mbak Rika atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Florissa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tantangan yang dihadapi selama belajar dari rumah, dan pada akhirnya tantangan tersebut, tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yaswardi dan juga Pak Indra, tantangan-tantangan tersebut akhirnya menghasilkan learning loss. Gitu. Dan nanti pada akhirnya saya akan memaparkan terkait hasil penelitian kami mengenai strategi untuk mengatasi learning loss tersebut dan juga ketimpangan belajar yang dihasilkan oleh learning loss tersebut. Saya Floriska dan merupakan peneliti dari program RISE di Indonesia, The Smer Research Institute. Jadi ada dua pertanyaan besar sebenarnya untuk kedepannya akan saya jawab dari presentasi ini. Yang pertama itu adalah apakah potensi dari dampak pelaksanaan belajar dari rumah, seperti itu. Dan kemudian pertanyaan kedua yang akan dijawab adalah bagaimana memulihkan penurunan kemampuan atau learning loss yang dialami oleh siswa. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu dampak dari pelaksanaan belajar dari rumah, saya ingin memaparkan secara singkat terlebih dahulu terkait hasil dari penelitian kami. Jadi sebelumnya pada bulan April 2020 tahun lalu, kami melakukan survei kepada 290 guru, serta juga wawancara mendalam kepada orang tua, kepala sekolah, dan juga beberapa guru. Dan dari situ kami memetakan bagaimana proses keberlangsungan belajar dari rumah pada periode April 2020 hingga Mei 2020. Dan dari hasil penelitian tersebut, kami menemukan temuan bahwa terjadi ketimpangan belajar dari rumah. Ketimpangan tersebut maksudnya adalah adanya variasi praktik belajar dari rumah, yang dimana tidak semua dari rumah yang baik. Nah, ketimpangan inilah yang nanti akan mengakibatkan learning loss. Dan dari penelitian kami menemukan bahwa hanya beberapa atau jenis siswa tertentu saja yang rentan mengalami learning loss. Dan siswa-siswa ini umumnya bersekolah di sekolah negeri, dan kemudian tinggal di wilayah perdesaan gitu ya, bukan di perkotaan, dan khususnya mereka juga tinggal di luar Pulau Jawa. Mengapa? Karena berdasarkan dari penelitian kan bahwa memang secara umum belajar dari rumah ini tentunya membuat guru untuk
segera mengubah seperti itu ya, secara mendadak proses mengajar mereka. Yang sebelumnya mereka sangat terbiasa, para guru terbiasa untuk mengajar secara tatap muka, dan sekarang mereka harus tiba-tiba mengubah semuanya menjadi secara daring. Dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para guru, yang dimana tidak semua guru itu bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan untuk mengajar daring seperti itu. Nah, sebagai konsekuensi, banyak guru-guru yang mengalami kendala seperti itu, dan kendala tersebut paling besar diterima oleh guru yang memang mengajar di daerah perdesaan, kemudian juga di luar Pulau Jawa. Alasan yang paling mendasar yang membatasi kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran daring itu adalah karena keterbatasan infrastruktur internet seperti itu. Jadi memang akses internet di wilayah perdesaan, terutama misalnya di wilayah perdesaan di luar Pulau Jawa, itu sangat tidak stabil. Dan hal itu sangat membatasi kemampuan guru untuk bisa memberikan pengajaran secara daring. Kemudian juga, walaupun misalnya seperti itu, banyak anak-anak yang memang dilahirkan di keluarga dari sosioekonomi ke bawah seperti itu ya, misalnya kita katakan miskin, mereka memang tidak memiliki akses terhadap alat komunikasi. Mereka tidak memiliki smartphone seperti itu. Atau seperti yang tadi sudah disampaikan di paparan-paparan video sebelumnya gitu ya, yang mereka, anak ini juga sibuk bekerja membantu orang tuanya, dan kemudian atau keterbatasan gadget yang dimana jika misalnya satu keluarga itu memiliki beberapa anak, tidak semua anak itu bisa mengakses gadget pada saat yang bersamaan, sehingga akibatnya tidak semuanya itu bisa belajar secara daring. Nah, hal-hal tersebut, kendala-kendala tersebut juga akhirnya mengakibatkan dari guru sendiri itu menjadi terkendala untuk bisa memberikan pengajaran setiap hari seperti itu. Jadi dari penelitian kami menemukan bahwa bahkan pada awal 2 minggu pertama belajar dari rumah, kebanyakan guru di perdesaan itu menganggap bahwa ini merupakan libur seperti itu. Padahal seharusnya mereka memberikan pengajaran secara daring dari belajar dari rumah. Namun mereka menganggap itu sebagai libur. Dan pada akhirnya setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan berlalu, guru-guru di wilayah perdesaan ini pun juga masih sulit untuk beradaptasi. Karena tadi masih terbatasnya infrastruktur, kemudian juga kami temukan bahwa dukungan dari sekolah pun masih minim, seperti itu. Jadi pada bulan April, lebih sedikit guru di wilayah perdesaan yang menerima bantuan dana dari sekolahnya. Dan juga mereka juga tidak mendapatkan pelatihan terkait bagaimana cara mengakses teknologi digital dari sekolahnya. Nah, hal-hal inilah yang menghambat kemampuan guru-guru di wilayah perdesaan tersebut untuk bisa mengajar setiap hari. Kemudian juga kebanyakan ya mereka hanya memberikan tugas saja seperti itu. Namun tanpa memberikan pengajaran yang efektif, yang mumpuni, dan juga setelah anak tersebut mengerjakan tugas, lantas guru tersebut tidak memberikan umpan balik seperti itu. Sehingga anak-anak itu tidak tahu bagaimana evaluasi terhadap hasil tugas yang sudah mereka kerjakan. Nah, itulah yang kami temukan dari penelitian kami, sehingga siswa-siswa tersebut yang umumnya bersekolah di wilayah perdesaan, di luar Pulau Jawa, mereka sangat rentan mengalami penurunan kemampuan belajar. Ya, seperti itu, karena saat belajar dari rumah itu mereka tidak mendapatkan pengajaran sebagaimana mestinya. Mereka tidak mendapatkan knowledge yang seharusnya atau ilmu pengetahuan yang semestinya disampaikan kepada mereka. Kemudian kami juga menemukan bahwa terjadi kesenjangan antara siswa di dalam satu kelas, yang dimana di sini siswa dengan kemampuan akademik di atas rata-rata, mereka cenderung memiliki akses terhadap fasilitas belajar dari rumah yang lebih baik. Seperti di penelitian kami itu, contohnya mereka memiliki akses terhadap alat komunikasi yang lebih baik. Dan juga mereka memiliki orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya kebanyakan memiliki tingkat pendidikan SMA hingga kuliah seperti itu untuk orang tuanya. Dan juga mereka memiliki orang tua yang aktif berkomunikasi dengan guru. Nah, jadi di sini pun terjadi ketimpangan lebih lanjut seperti itu, yang dimana anak yang memang secara akademis rendah, mereka akan semakin turun, semakin tertinggal karena
lingkungannya itu tidak mendukung gitu, dari faktor gurunya, kemudian dari faktor orang tuanya, itu semua tidak mendukung anak-anak tersebut untuk bisa belajar dengan baik selama belajar dari rumah. Sedangkan ya mungkin anak yang memang pintar, memang mayoritas berasal dari keluarga yang sosioekonominya tinggi, mereka memiliki fasilitas dan dukungan yang baik selama belajar dari rumah, sehingga untuk anak-anak yang ini mereka tidak terlalu rentan mengalami learning. Nah, di sini merupakan ilustrasi sederhana terkait bagaimana hubungan dari learning loss dan juga ketimpangan pendidikan itu sendiri. Nah, jadi di sini kita lihat ya, jadi di sini pada sumbu X itu melambangkan lamanya seseorang bersekolah. Nah, jadi sebelum sekolah ditutup, saat pembelajaran tatap muka itu masih dilaksanakan secara normal di kelas, itu sebenarnya sudah ada ketimpangan antara murid yang pintar gitu ya, yang memiliki hasil belajar tinggi, yang dimana murid pintar ini pada umumnya memang berasal dari keluarga yang ekonominya tinggi atau keluarga kaya, karena mereka bisa mengakses les, kemudian juga orang tuanya bisa lebih mendukung mereka dalam belajar seperti itu. Dan itu sudah mereka memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan murid yang berkemampuan rendah, yang memang juga berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi rendah atau dari keluarga miskin yang memang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Nah, jadi selama sebelum sekolah ditutup itu sudah ada ketimpangan sebenarnya, ketimpangan pendidikan bagi dua jenis anak tersebut. Nah, ketika sekolah ditutup akibat pandemi COVID-19 ini, pada awalnya ketimpangan tersebut, gap-nya atau selisihnya itu masih sangat sama besar. Namun kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, selisih tersebut, gap tersebut semakin membesar. Dan di sini kita lihat bahwa misalnya untuk anak yang pintar, dia mengalami penurunan kemampuan belajar. Mereka mengalami learning loss, namun learning loss yang mereka alami itu tidak sebanyak dan tidak securam anak yang berkemampuan akademis rendah, yang berasal dari keluarga dengan status sosioekonomi rendah. Karena ya seperti tadi yang saya jelaskan bahwa anak yang memang berkemampuan rendah ini tidak memiliki dukungan dan fasilitas belajar yang baik selama sekolah ditutup seperti itu. Sehingga ketimpangan ini pun akhirnya melebar. Dan ketika misalnya sekolah sudah dibuka kembali, dibuka di sini artinya adalah sudah berlangsung pelajaran tatap muka kembali di kelas. Jika tidak ada intervensi atau upaya khusus dari pemerintah untuk mengenangani learning loss ini dan ketimpangan pembelajaran yang besar ini, maka kita bisa melihat ketimpangan belajar ini akan semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan hingga anak tersebut sampai tamat SMA. Dan nantinya akan bisa mempengaruhi pendapatan mereka saat mereka bekerja, karena mereka tentunya tidak akan memiliki skills dan knowledge yang sebaik angkatan yang tidak terpapar oleh penutupan sekolah akibat pandemi. Dan di sini kita lihat bahwa untuk murid yang pintar, ketika sekolah dibuka kembali, murid tersebut akan mudah untuk pulih kembali dari penurunan kemampuan belajarnya. Jadi capaian belajarnya itu akan meningkat dengan cepat. Namun di sini kita lihat untuk murid yang capaian belajarnya itu rendah, dari yang keluarga yang tidak mumpuni, dia bahkan di sini kita lihat mereka tetap mengalami penurunan kemampuan belajar. Seperti itu, dan bahkan sulit bagi mereka untuk pulih kembali dari penurunan kemampuan belajar tersebut. Dan hal ini akan terjadi jika misalnya ketika sekolah dibuka, itu tidak ada upaya apapun seperti itu. Dalam artian misalnya guru tetap saja mengajar untuk mencapai target-target kurikulum yang sedemikian banyaknya, tanpa memperhatikan variasi kemampuan siswa yang ternyata memang sudah sangat berbeda-beda akibat dari belajar dari rumah ini. Seperti itu. Nah, jadi di sini maka dari itulah sangat penting untuk kita memikirkan apa yang harus kita lakukan agar learning loss tersebut dapat pulih dan kita dapat mengecilkan ketimpangan hasil belajar tersebut. Nah, di sini ada poin-poin lebih lanjut terkait dampak penutupan sekolah. Yang pertama itu adalah ketidaktercapaian belajar, yang tentunya tadi ya,
karena sekolah ditutup, tentunya itu akan semakin sulit bagi guru untuk bisa menyampaikan materi-materi, terutama target capaian kurikulum yang sangat banyak itu, untuk bisa disampaikan kepada muridnya secara daring, seperti itu. Maka dari itulah sekarang guru-guru pun dihadapkan dengan kurikulum yang disederhanakan, kurikulum darurat. Kemudian juga tadi, kemampuan murid dapat menurun atau yang disebut dengan learning loss, dan learning loss tersebut akan mengakibatkan ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar antara murid dari keluarga kaya dan murid dari keluarga miskin. Lalu juga penutupan sekolah ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan emosi dan kesehatan psikologis anak-anak juga. Jadi hal ini juga tentunya harus kita perhatikan. Dan hal-hal keempat, faktor ini jika misalnya tidak dilakukan suatu upaya antisipasi atau upaya mitigasi, maka akan membuat anak itu rentan mengalami putus sekolah atau drop out. Dan nantinya bahkan hal ini juga berdampak jangka panjang, yang dimana dia mempotensi penurunan pendapatan di kemudian hari. Nah, di sini saya memaparkan ini bukan dari sekedar teori atau apa, namun ini memang sudah berdasarkan penelitian dari kejadian yang sudah benar-benar terjadi di Pakistan. Seperti itu. Jadi dari penelitian di Pakistan tersebut, mereka menilai dampak dari penutupan sekolah akibat bencana alam earthquake gitu ya, bencana alam gempa bumi yang waktu itu terjadi di Pakistan sehingga sekolah pun ditutup. Dan dari hasil tersebut didapatkan bahwa memang terjadi learning loss dan bahkan akhirnya ketimpangan pendidikan tersebut akan semakin melebar karena tidak dilakukan upaya apapun. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lantas apakah yang dapat kita lakukan untuk bisa memulihkan penurunan kemampuan siswa tersebut? Nah, di sini adalah merupakan hasil penelitian kami yang dimana kami rangkum sebagai tahap yang dapat kita lakukan sebagai pelaksana pendidikan untuk bisa mengurangi learning loss tersebut dan memulihkan kembali kemampuan murid. Dan penting untuk diingat bahwa tahapan-tahapan ini adalah tahapan yang dapat dilakukan ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan kembali. Nah, di sini relevan ya, karena Kemdikbud sendiri pun sudah mulai mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun memang bergantung kepada kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing dan juga orang tua dan sekolahnya juga masing-masing. Nah, namun ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan kembali, agar kita bisa mengurangi learning loss tersebut, maka ada 6 tahap yang seharusnya patut kita lakukan. Yang pertama adalah baik untuk sekolah melakukan pertemuan dengan orang tua. Nah, tentunya kita tahu bahwa keadaan sekarang masih pandemi, jadi pertemuan ini dapat kita lakukan juga secara daring. Namun yang penting dari pertemuan dengan orang tua tersebut adalah bagi sekolah untuk menyampaikan terkait rencana pembukaan sekolah kembali, terkait rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan kembali. Nah, hal ini harus dikomunikasikan oleh sekolah karena kedepannya itu sangat dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan juga sekolah untuk sama-sama saling bahu-membahu mendidik anak selama belajar. Kemudian yang kedua, itu sangat penting untuk dilakukan assessment atau penilaian pembelajaran ketika sekolah pertama kali dibuka. Nah, bagaimana sih ini maksudnya? Jadi ketika misalnya murid sudah masuk kembali tatap muka di kelas, pada 1 atau 2 minggu awal pembelajaran di kelas, sangat penting untuk guru untuk melakukan yang namanya assessment diagnostik. Nah, mengapa assessment diagnostik ini penting untuk dilakukan? Karena memang belajar dari rumah ini mengakibatkan variasi kemampuan belajar, variasi kemampuan akademis siswa yang berbeda-beda antara anak satu dan satu lainnya. Oleh karena itu sangat penting bagi guru untuk melakukan penilaian yang tujuannya adalah untuk memetakan bagaimana sih kemampuan masing-masing anak pada saat itu seperti itu. Bagaimana sih kemampuan anak pada saat sekolah baru mulai kembali dan sebelum pembelajaran dilakukan. Gitu. Jadi sangat penting untuk dilakukan yang kita sebut assessment diagnostik. Dan penting dalam melakukan assessment diagnostik ini, guru harus sedemikian rupa membuat assessment diagnostik ini untuk bersifat low state.
jadi pertaruhan itu rendah. Karena jika misalnya dibuat high stake, maka nanti murid itu akan cenderung misalnya mencontek dan sebagainya, sehingga hasil asesmen diagnostik itu tidak akan benar-benar refleksikan kemampuan murid yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya kita sangat perlu untuk mengetahui kemampuan murid yang sebenarnya itu di mana sih, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil asesmen diagnostik tersebut, kita lanjut kepada guru melakukan pengajaran terdiferensiasi. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun yang dimaksud dengan pengajaran terdiferensiasi ini adalah guru dari hasil asesmen diagnostik tersebut mengelompokkan murid di satu kelas ke dalam kelompok-kelompok belajar yang berbeda. Seperti itu. Agar tujuannya adalah murid-murid tersebut dapat diajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu. Jadi antara satu kelompok dan kelompok lainnya itu akan diberikan pengajaran yang berbeda yang menyesuaikan dengan kebutuhan ilmu yang murid tersebut butuhkan. Kemudian dilanjutkan, ketika pengajaran terdiferensiasi atau grup-grup murid tersebut sudah dilakukan, maka setelah misalnya 2 minggu dilakukan pengajaran di masing-masing grup tersebut, ada baiknya untuk selalu dilakukan asesmen secara berkala sepanjang tahun ajaran. Nah, asesmen berkala ini kita sebut dengan asesmen formatif. Yang dimana di sini asesmen formatif pada tahap 4 ini tujuannya adalah untuk menilai apakah selama murid sudah belajar misalnya 2 minggu seperti itu, ada kenaikan pencapaian akademis dari saat hasil dia diuji di asesmen diagnostik pada saat awal masuk dibandingkan setelah belajar di sekolah selama 2 minggu. Nah, di sini patut bagi guru untuk ke tahap 5 adalah untuk fokus pada kemajuan pembelajaran murid gitu. Jadi yang paling penting itu adalah setidaknya ada peningkatan dari hasil asesmen formatif murid setelah belajar 2 minggu dibandingkan dengan asesmen diagnostik pada saat awal gitu. Ketimbang guru itu fokus kepada mencapai semua target capaian kurikulum. Nah, itu bahaya. Jika misalnya seperti itu, maka ya akan percuma karena murid itu masih yang hal-hal dasar saja itu dia masih belum paham karena selama belajar dari rumah dia tidak mendapatkan dan tidak memahami secara baik begitu kan. Jika misalnya guru tetap memaksa untuk mengajar sesuai dengan target kurikulum, maka itu akan percuma, itu akan tidak dapat dipahami oleh murid karena yang dasar saja juga dia masih belum bisa. Nah, jadi penting bagi guru itu untuk fokus pada kemajuan pembelajaran murid ketimbang mencapai target kurikulum. Nah, yang terakhir itu adalah penting bagi sekolah dan juga orang tua untuk mengakui adanya potensi pembelajaran campuran di masa depan. Ya, karena seperti sekarang saja kita dapat berkaca seperti sekarang bahwa COVID ini semakin parah seperti itu ya. Namun di satu sisi juga tidak semua daerah itu masuk kepada zona merah, zona hitam gitu. Ada yang zona hijau dan kebanyakan bahkan yang zona hijau ini memang yang secara akses infrastrukturnya itu sangat terbatas sehingga sangat dibutuhkan untuk belajar tatap muka. Nah, namun karena memang terbatas oleh pandemi tadi, maka sangat mungkin di masa depan juga itu memang belajar secara daring ini tidak akan bisa ditinggalkan juga. Jadi akan bisa saja dalam 1 minggu itu misalnya 3 hari belajar di sekolah, kemudian 3 hari sisanya itu belajar dari rumah gitu. Nah, jadi di sinilah maka perlu untuk adanya investasi seperti itu ya, lebih lanjut dari pemerintah untuk bisa mendukung orang tua bisa mendampingi anaknya belajar, mendampingi anak belajar lebih lanjut di rumah dan juga kepada sekolah untuk bisa melaksanakan belajar secara daring dan juga belajar di sekolah secara simultan seperti itu. Nah, di sini adalah bagaimana sih kita melakukan asesmen diagnostik dan juga pengajaran terdiferensiasi tadi. Nah, jadi yang pertama itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menyusun asesmen diagnostik. Yang pertama itu adalah penting bagi guru untuk memasukkan materi-materi yang sifatnya itu esensial gitu ya, untuk yang dimasukkan ke dalam asesmen diagnostik tersebut. Esensial itu maksudnya seperti apa sih gitu. Jadi misalnya kalau anaknya ini di kelas 6 seperti itu, nah maka
di sini nanti guru itu akan menyusun 10 soal sederhana. Jadi 2 soal itu adalah 2 soal dari kelas 6, kemudian 6 soal itu dari soal kelas 5 semester 1 dan 2-nya, kemudian 2 soal sisanya itu dari kelas 4 di semester bawahnya. Hal ini Ibu, mohon maaf, ingin mengingatkan bahwa waktunya sudah habis. Oke. Mungkin bisa dipersingkat untuk terakhir. Baik, terima kasih Mbak Rika. Ya, jadi memang baik terakhir saja. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa ada pengajaran terdiferensiasi seperti itu, dan ini sudah ada bukti gitu ya di luar negeri bahwa pengajaran terdiferensiasi ini bisa meningkatkan kemampuan belajar anak seperti itu. Jadi di sini adalah misalnya anak-anak yang tertinggal secara akademis itu ditarik keluar kelas dan diajarkan oleh yang namanya Balsaki, yang dimana dia itu merupakan sukarelawan lulusan SMA gitu ya dari masyarakat, dan di sini dimana masyarakat itu bisa berkontribusi lebih lanjut. Dia mengajarkan anak-anak tersebut untuk memahami materi yang itu sudah pelajari namun masih belum paham seperti itu. Dan ternyata program Balsaki ini meningkatkan hasil belajar sebesar 0,14 dan 0,28. Dan ini dalam evaluasi pendidikan itu dampaknya sangat besar gitu terhadap capaian belajar anak. Dan tadi pengajaran terdiferensiasi yang mengelompokkan anak ke dalam kelompok berbeda-beda itu juga dapat meningkatkan nilai capaian matematika sebesar 0,18 standar deviasi seperti itu. Dan di sini juga penting. Di sini ada pesan penting gitu ya. Jika misalnya guru di Indonesia itu akan melaksanakan pengajaran terdiferensiasi, itu penting adanya dukungan dari pemerintah, yang dimana pemerintah dan juga kepala sekolah itu harus menyediakan satu sosok mentor yang selalu ada standby gitu ya di sekolah untuk bisa menjadi teman diskusi bagi guru, menyampaikan keluh kesahnya dan kendala-kendalanya dalam melaksanakan pengajaran terdiferensiasi. Dan juga penting bagi pemerintah untuk memberikan keleluasaan gitu, dan jika memang itu diberikan maka praktek ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, sekian Mbak Rika, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Floriska. Tadi sangat reflektif sekali ya dari paparan penelitian yang dilakukan oleh tim Semeru terhadap 290 guru, kemudian ada hasil yang disampaikan, kemudian disampaikan juga dampak penutupan dari sekolah-sekolah, dan terdapat disparasi juga ya di antara sekolah-sekolah, kemudian background dari anak-anak murid kita yang tidak semuanya mempunyai fasilitas atau datang dari background keluarga dengan sosioekonomik yang bagus begitu ya. Kemudian juga tadi disampaikan solusi dari kesenjangan disparasi dari fasilitas di sekolah, dan untuk menghindari itu juga banyak tadi disampaikan poin-poin seperti pertemuan dengan orang tua, kemudian asesmen pembelajaran yang bersifat low stake ya, karena sebelumnya kurikulum kita sangat high stake sekali untuk asesmennya, terutama yang formatif dan summative, tetapi kita ubah itu menjelang pembelajaran tatap muka ya. Karena kondisi sekarang ya, kondisi COVID-19.